Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mohon untuk menonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan setiap pesan bisa tersampaikan dengan utuh. Jika berkenan, silakan tuliskan Bismillah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal konten-konten positif berikutnya. Selamat menyaksikan, semoga berkah selalu menyertai kita. Dulu, sebelum sorotan kamera mengenalnya, Farel Prayoga hanyalah anak kecil sederhana dari Banyuwangi. Hidupnya di kampung penuh dengan kesederhanaan. Ia sering membantu orang tua, bermain di pematang sawah, dan bernyanyi di acara hajatan demi membantu ekonomi keluarga. Suaranya yang merdu memang sudah menarik perhatian sejak kecil, tapi siapa yang menyangka bahwa bocah itu kelak akan mengharumkan nama Banyuwangi dan Indonesia di panggung nasional. Hari-harinya dulu tak semewah sekarang. Kadang, ia harus berjalan kaki jauh untuk tampil di panggung kecil, bahkan tak jarang hanya dibayar dengan nasi kotak. Tapi Farel tetap tersenyum. Ia tidak pernah merasa rendah diri, sebab dalam hatinya selalu ada keyakinan bahwa suara yang diberikan Allah padanya adalah anugerah besar yang harus dijaga dan disyukuri. Ia pernah berkata pada ibunya, "Bu, suatu hari aku pengen nyanyi di TV, biar jenengan bisa lihat aku dari rumah." Waktu berjalan, satu kesempatan datang saat ia tampil membawakan lagu, Ojo Dibandengke, dengan gaya khasnya. Suaranya yang polos tapi penuh perasaan membuat jutaan orang jatuh cinta. Dari situlah nama Farel Prayoga mulai dikenal. Lagu itu bukan sekadar hiburan, melainkan cermin kehidupan yang ia rasakan sendiri. Bahwa dulu ia hanyalah anak kecil biasa, tapi kini, tak bisa disamakan, Ojo Dibandengke, karena setiap masa punya perjuangannya sendiri. Kini Farel bukan lagi bocah kecil yang bernyanyi di hajatan kampung. Ia sudah menjadi sosok inspirasi, tampil di Istana Negara, diundang di acara besar, dan disayangi banyak orang. Tapi di balik semua itu, hatinya tetap sama. Ia tidak sombong, masih sering pulang ke Banyuwangi, menyalami tetangga, dan berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kecil yang dulu seperti dirinya. Bagi Farel, kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi panggungnya, tapi seberapa besar ia bisa membuat orang lain tersenyum lewat suaranya. Ada orang yang masih membanding-bandingkan dirinya sekarang dengan dulu. Tapi bagi Farel, lagu Ojo Dibandengke adalah jawabannya. Masa lalu adalah guru, masa kini adalah bukti perjuangan. Dulu ia berjuang dalam keterbatasan, kini ia bekerja keras menjaga kepercayaan dan doa orang-orang yang mendukungnya. Ia tak pernah melupakan siapa dirinya, tapi ia juga tak mau terus diukur dengan masa lalunya. Suatu malam, saat ia menatap langit Banyuwangi yang gelap bertabur bintang, Farel berbisik lirih. "Ya Allah, matur nuwun. Dulu aku hanya pengin ibuku senang. Sekarang aku pengin bikin semua orang bahagia lewat lagu-laguku." Dan dari situ, ia sadar bahwa perjalanan hidupnya bukan sekadar kebetulan. Ia adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Kini, setiap kali Farel menyanyikan Ojo Dibandengke, suaranya tak hanya terdengar di telinga, tapi juga menyentuh hati. Ia seolah mengingatkan dunia bahwa setiap orang bisa berubah, bisa naik, bisa berhasil, asal tidak berhenti berjuang. Jangan samakan masa lalu dengan sekarang, karena setiap langkah punya kisah dan doa di baliknya. Dan begitulah, Farel Prayoga terus melangkah dengan rendah hati, membawa pesan bahwa masa lalu tak untuk disesali, tapi untuk dikenang dan dijadikan pijakan agar tidak lupa dari mana ia berasal. Seiring bertambahnya usia, langkah kecil Farel mulai menapak di jalan yang lebih nyata. Ia bukan lagi bocah yang hanya bernyanyi di halaman rumah atau di pasar. Kini ia mulai diajak manggung ke acara hajatan, sunatan, dan pernikahan di sekitar Banyuwangi. Namun jalannya tidak selalu mudah. Kadang ia harus naik motor jauh-jauh, kadang berjalan kaki, hanya untuk tampil di panggung kecil yang dibuat dari papan seadanya. Farel tak pernah mengeluh. Bagi dirinya, setiap panggung adalah pelajaran. Ia belajar bagaimana mengatur napas, bagaimana menatap penonton, dan bagaimana menebarkan senyum meski tubuh lelah. Setiap kali mikrofon di tangan, seolah seluruh dunia lenyap. Yang tersisa hanyalah suara dan hatinya. "Aku nyanyi bukan buat gaya,
tapi buat ngasih rasa, ujarnya suatu kali pada temannya. Meski sudah mulai dikenal di kampung, kehidupan keluarganya belum banyak berubah. Kadang hasil manggungnya hanya cukup untuk beli beras atau membayar listrik. Tapi bagi Pharrell, itu sudah luar biasa. Ia senang bisa sedikit membantu orang tuanya. Yang penting halal, katanya dengan polos. Di wajah kecilnya selalu ada keyakinan bahwa rezeki besar akan datang di waktu yang tepat. Suatu hari, hujan turun deras di tengah acara hajatan. Panggung tempatnya tampil roboh sebagian. Orang-orang berlari menyelamatkan diri, tapi Pharrell tetap berdiri, melindungi alat musik seadanya. Meski tubuhnya basah kuyup, ia tetap tersenyum. Gak apa-apa, sing penting musiknya ora rusak, katanya. Dari situlah orang mulai mengenalnya sebagai anak yang tangguh dan penuh semangat. Ada masa di mana Pharrell harus menerima kenyataan pahit. Suaranya sempat hilang karena sakit tenggorokan. Ia hampir putus asa, tapi sang ibu selalu mendukungnya, menyiapkan air jahe dan madu setiap malam. Allah lagi nguji kamu, nak. Kalau kamu kuat, nanti gantinya pasti besar, kata ibunya sambil tersenyum lembut. Kata-kata itu membuat Pharrell tak menyerah. Pelan-pelan, suara itu kembali. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pharrell merasa seolah Tuhan sendiri meniupkan semangat baru dalam dirinya. Sejak saat itu, ia tak pernah lupa untuk berdoa sebelum tampil. Ia tahu, apapun yang ia punya adalah titipan, dan kapanpun bisa diambil. Maka setiap lagu yang ia nyanyikan, selalu ia niatkan sebagai bentuk rasa syukur. Perjalanan dari satu panggung ke panggung lain membuat Pharrell banyak mengenal orang baru. Ada yang baik, ada yang sekadar memanfaatkan. Namun semua itu membuatnya dewasa sebelum waktunya. Ia belajar membedakan mana teman sejati dan mana yang datang hanya karena nama dan suara. Ia tetap rendah hati, tidak mau jumawa meski mulai dikenal. Di tengah perjuangan itu, Pharrell sering duduk sendiri di tepi sawah setelah manggung malam. Ia menatap langit, mengingat masa kecilnya yang serba sulit. Aku harus terus maju. Aku pengen buktiin kalau anak desa juga bisa sukses, gumamnya pelan. Tekad itu semakin kuat, seperti bara yang tak bisa padam. Tak banyak yang tahu, di balik senyum manis Pharrell, ada lelah yang panjang. Namun ia tak mau mengeluh. Baginya, setiap langkah, setiap panggung, adalah bagian dari jalan takdir yang sedang digoreskan Allah. Ia hanya harus bersabar sampai waktunya tiba, waktu di mana dunia benar-benar mengenal suaranya. Dan malam itu, angin Banyuwangi berhembus pelan membawa doa-doa kecil dari bibir ibunya, semoga anaknya kelak bersinar. Doa itu naik ke langit, lalu turun lagi dalam bentuk kesempatan besar yang tak lama lagi akan datang. Hari itu, mentari Banyuwangi bersinar terang. Pharrell baru pulang dari manggung kecil di desa tetangga ketika seorang teman memperlihatkan video dirinya yang direkam saat bernyanyi. "Rel, suaramu tak unggah nang YouTube, yo. Sopo ngerti iso viral," kata temannya sambil tertawa. Pharrell hanya tersenyum polos. Ia tidak menyangka langkah sederhana itu akan mengubah seluruh hidupnya. Beberapa minggu kemudian, video itu benar-benar viral. Ratusan ribu orang menonton dan meninggalkan komentar kagum. Nama, Pharrell Prayoga, mulai dikenal luas di jagat maya. Tak butuh waktu lama, undangan untuk tampil di luar kota mulai berdatangan. Pharrell bingung, takut, sekaligus bahagia. "Aku iki beneran dikenal wong akeh," katanya tak percaya. Perubahan itu datang begitu cepat. Dari panggung sederhana di hajatan, kini ia tampil di panggung-panggung besar. Ia bahkan diundang ke acara televisi untuk pertama kalinya. Ibunya menitikkan air mata haru ketika melihat anaknya di layar kaca. "Gusti Allah, matur nuwun. Anak sing biyen nyanyi nang pasar saiki wes tekan TV," ucapnya sambil memeluk bantal erat-erat. Namun di balik kebahagiaan itu, Pharrell tetap merasakan kegugupan. Ia masih anak kecil yang belum terbiasa dengan kamera dan lampu sorot. Tapi setiap kali mikrofon berada di tangannya, semua rasa gugup itu menghilang. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, anak Banyuwangi yang hanya ingin bernyanyi dengan sepenuh hati. Dalam setiap lagu yang ia bawakan, Pharrell menaruh perasaan yang dalam. Ketika ia menyanyikan "Ojo Dibandengke", suaranya seperti berbicara pada dunia. Lirik lagu itu menggambarkan perjalanan hidupnya, dulu siapa dia, dan sekarang siapa dia, jangan dibandingkan. Sebab semua berubah karena kerja keras dan ridha Tuhan.
Lagu itu seperti cermin hidupnya sendiri. Ketika popularitasnya terus meningkat, banyak orang mulai datang dan pergi dari hidupnya. Ada yang tulus, ada yang hanya mencari keuntungan. Tapi Pharrell, dengan bimbingan orang tuanya dan manajernya, belajar untuk tetap rendah hati. Rezeki iki ora teko dewe, rel. Iki hasil doa lan perjuangan. Aja sombong, yo, pesan ibunya setiap kali ia hendak berangkat tampil. Suatu ketika, ia tampil di panggung besar di hadapan ribuan orang. Lampu-lampu terang menyorot wajahnya, dan suara tepuk tangan menggema di udara. Saat itulah Pharrell menunduk sebentar, berdoa dalam hati, "Ya Allah, aku ora bakal lali asal-usulku. Aku mung pengin gawe wong seneng karo suaraku." Doa sederhana yang selalu ia jaga hingga kini. Perubahan hidup itu tidak membuat Pharrell lupa dengan masa lalu. Justru setiap kali ia pulang ke kampung, ia selalu menyapa teman-teman lamanya, mampir ke warung kecil tempat dulu ia sering bernyanyi, dan duduk bersama warga desa. "Aku iki isih Pharrell sing biyen," katanya sambil tersenyum. Ia tahu, kemewahan tak akan berarti tanpa kerendahan hati. Namun popularitas juga membawa tanggung jawab besar. Pharrell mulai merasakan tekanan, jadwal padat, perjalanan jauh, dan tuntutan untuk selalu tampil sempurna. Tapi ia tetap kuat. Ia tahu, di balik semua itu ada doa orang tua dan cinta masyarakat yang selalu mendukungnya. Ia ingin membalasnya dengan terus berkarya. Dan malam itu, ketika ia memandangi langit dari jendela hotel di kota besar, Pharrell berbisik pelan, "Ojo dibandengke, Gusti. Dulu aku bocah pasar, saiki kulo mung pengin tetap dadi wong sing eling lan nrimo." Ia tahu, perubahan hidupnya bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru, untuk menjaga suaranya, jiwanya, dan kesederhanaannya. Setelah namanya dikenal lewat dunia maya, kehidupan Pharrell berubah seperti mimpi. Dari bocah desa yang dulu hanya bernyanyi di hajatan, kini ia naik ke panggung-panggung besar di berbagai kota. Setiap kali ia tampil, ribuan penonton menunggu dengan penuh semangat. Nama, Pharrell Prayoga, mulai disebut di mana-mana, dari Banyuwangi hingga Jakarta. Ia pertama kali menginjakkan kaki di ibu kota dengan perasaan campur aduk. Antara bangga, gugup, dan haru. Di Jakarta, gedung-gedung menjulang tinggi, jalanan padat, dan cahaya kota terasa begitu berbeda dengan langit pedesaan yang selama ini ia kenal. "Iki kuta gede tenan," gumamnya dalam hati, kagum sekaligus canggung. Namun di tengah gemerlap itu, Pharrell berjanji untuk tetap jadi dirinya sendiri. Saat tampil di televisi nasional untuk pertama kalinya, seluruh Indonesia menyaksikan suaranya. Lagu, "Ojo Dibandengke," menggema, dan wajah polos Pharrell menjadi simbol harapan bagi banyak orang, bahwa anak desa pun bisa bersinar. Setelah acara itu, berita tentang dirinya menghiasi layar, media sosial, dan bahkan surat kabar. Banyuwangi seolah berhenti sejenak malam itu, semua orang bersorak, "Pharrell, anak kita nang TV." Di balik semua sorotan, Pharrell tetap sederhana. Ia masih suka makan pecel di pinggir jalan, masih menunduk sopan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Banyak artis besar mulai mengundangnya untuk kolaborasi, tapi ia selalu membawa kesan rendah hati yang membuat siapapun nyaman di dekatnya. "Aku iki ora pengin sombong. Wong suaraku wae kabeh saka Gusti Allah," katanya setiap kali diwawancarai. Tak lama kemudian, datanglah undangan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidup, tampil di Istana Negara di depan presiden dan para pejabat. Saat mendengar kabar itu, Pharrell terdiam lama. Ia menatap ibunya yang mulai menitikkan air mata. "Bu, aku iki beneran diundang nang istana." Ibunya hanya mengangguk sambil memeluk anaknya erat. "Iki bukti yen Gusti Allah ora lali karo sing sabar." Hari itu tiba. Dengan mengenakan batik rapi, Pharrell melangkah ke halaman istana dengan langkah kecil tapi penuh keyakinan. Saat ia mulai bernyanyi, suasana berubah hening. Suaranya menggema di antara dinding megah istana. Presiden tersenyum, para tamu bertepuk tangan. Tapi di hati Pharrell, yang ia bayangkan hanyalah wajah ibunya di rumah, tersenyum bangga di depan televisi. Setelah penampilan itu, hidupnya benar-benar berubah. Ia mendapat banyak tawaran manggung di berbagai kota besar. Namun di balik semua itu, Pharrell tetap membawa pesan sederhana dalam setiap lagu, "Jangan bandingkan masa lalu dan sekarang." Dulu ia berjuang di panggung kecil,
kini ia berdiri di panggung besar, tapi hatinya tetap sama, tulus dan sederhana. Dalam perjalanan pulang ke Banyuwangi, Farel menatap keluar jendela mobil. Lampu-lampu kota perlahan menghilang, digantikan sawah-sawah hijau dan aroma tanah basah. Ora anasing kebetulan, gumamnya pelan. Semua yang terjadi, ia yakini sebagai buah dari kerja keras, doa, dan restu ibunya. Sesampainya di rumah, Farel langsung bersujud di lantai. Ia menangis pelan, mengingat masa-masa sulit yang kini terasa seperti bayangan jauh. Ojo dibandengke, ya Allah. Aku ora pengin ngelaleke sopo aku sing sakdurunge. Malam itu ia tidur dengan senyum damai, seolah beban dunia telah diganti dengan keberkahan. Dan di luar sana, jutaan orang mulai mengingat nama Farel Prayoga bukan hanya karena suaranya, tapi karena kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan kerendahan hati. Ia telah menjadi simbol dari mimpi yang menjadi nyata, dan pesan lagunya, Ojo Dibandengke, menjadi gema kehidupan yang tak akan pernah pudar. Bagi banyak orang, Ojo Dibandengke hanyalah lagu yang enak didengar, ringan, dan penuh rasa Jawa yang lembut. Tapi bagi Farel Prayoga, lagu itu adalah cermin kehidupannya sendiri. Setiap baitnya, setiap nadanya, seolah menggambarkan perjalanan panjangnya dari masa kecil hingga kini. Dulu aku mung bocah cilik sing nyanyi nang hajatan, saiki wis iso nyanyi nang panggung gede. Tapi ojo dibandengke, sebab kabe ono waktune, ujarnya suatu kali dalam wawancara. Lagu itu bukan sekadar tentang cinta, melainkan tentang perubahan dan perbandingan hidup. Farel tahu betul bagaimana rasanya diremehkan, dipandang sebelah mata, bahkan dianggap tidak mungkin bisa berhasil. Tapi waktu membuktikan segalanya. Tuhan mengangkat derajat orang yang sabar dan bekerja keras tanpa pamrih. Maka ketika Farel menyanyikan lagu itu, ia bukan sedang menghibur, melainkan sedang bercerita tentang hidupnya sendiri. Ketika ia menyanyikan bait, Ojo Dibandengke, karo sing biyen, saiki aku wes owah, ia sering menutup mata sejenak. Di balik sorot lampu panggung, wajah kecilnya dulu terlintas kembali. Wajah polos yang pernah kelelahan menahan lapar, tangan kecil yang pernah membawa speaker tua di pundak, dan langkah kecil yang menapaki tanah becek menuju panggung hajatan. Semua kenangan itu mengalir kembali, membuat setiap lirik terasa hidup. Bagi Farel, Ojo Dibandengke adalah doa yang terselip dalam melodi. Ia seperti sedang berkata kepada dunia, jangan samakan aku yang dulu dengan aku yang sekarang. Dulu aku berjuang dari bawah, sekarang aku berjalan dengan syukur. Ia tak pernah merasa malu dengan masa lalunya, karena justru disitulah sumber kekuatannya. Setiap kesulitan adalah guru yang membentuk keteguhan hatinya. Banyak orang bertanya padanya, apa rahasia kesuksesannya? Farel selalu menjawab dengan sederhana, aku ora duwe apa-apa, sing aku duwe mung suara lan restu wong tuaku. Ia percaya, jika seseorang menjaga niat dan tetap rendah hati, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkatnya. Dan, Ojo Dibandengke, menjadi pesan abadi untuk siapapun yang sedang berjuang, jangan bandingkan dirimu hari ini dengan masa lalu, karena setiap masa punya takdirnya sendiri. Sejak lagu itu viral, jutaan orang mulai mengenal Farel sebagai sosok penuh inspirasi. Banyak yang meniru gayanya, menonton ulang videonya, bahkan menjadikannya motivasi. Tapi di balik semua itu, Farel hanya ingin satu hal, agar orang-orang percaya bahwa perubahan itu nyata. Kabeh wong iso berubah, asal niate apik lan ora gampang nyerah, katanya saat diwawancarai di Banyuwangi. Di rumah, ibunya sering mendengar Farel bernyanyi pelan di malam hari. Kadang suaranya seperti bergetar karena menahan haru. Bu, nek Farel saiki iso ngene, iku kabeh mergo doa ibu, katanya sambil mencium tangan ibunya. Sang ibu hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca, nak, ojo lali. Sing penting tetap eling lan andap asor. Kalimat itu menjadi pegangan hidup Farel hingga kini. Setiap kali tampil di panggung besar, Farel tidak pernah lupa untuk berdoa. Ia tahu bahwa ketenaran hanyalah titipan, dan suara hanyalah alat untuk menyampaikan kebaikan. Ia ingin lagu-lagunya membawa pesan positif, bukan sekadar hiburan. Maka setiap kali menyanyikan, Ojo Dibandengke, ia selalu menunduk di akhir lagu, tanda syukur atas perjalanan hidupnya yang penuh keajaiban. Kini, makna lagu itu melampaui sekadar nada. Lagu itu menjadi pengingat bagi dirinya dan orang lain bahwa masa lalu tidak untuk dibandingkan, melainkan untuk disyukuri. Farel mengajarkan,
jika dulu kamu pernah di bawah, jangan malu, karena justru dari bawah itulah seseorang belajar arti naik yang sebenarnya. Dan malam itu, ketika angin Banyuwangi berhembus lembut di sela-sela jendela rumahnya, Farel menatap langit dengan senyum tipis. Ojo dibandengke, Gusti. Aku ora pengin disamakan karo kemarin. Aku mung pengin terus dadi luwih apik saben dinane. Suaranya pelan, tapi menggetarkan. Dan dari sanalah, makna sejati lagu itu hidup, bukan hanya di panggung, tapi di hati Farel sendiri. Ketenaran datang cepat, tapi bagi Farel, hidup harus tetap berpijak pada tanah. Setelah viral dan tampil di berbagai kota besar, kehidupannya mulai dikelilingi kamera, sorotan, dan penggemar yang histeris. Namun di balik segala kemegahan itu, Farel tetaplah anak desa yang mencintai kesederhanaan. Ia masih suka duduk di teras rumah sambil menyeruput teh buatan ibunya, memandangi langit sore yang tenang. Rel, saiki awakmu wis dadi artis, kok ise seneng mangan ing warung tepi dalan? Tanya seorang teman sambil bercanda. Farel hanya tersenyum, lawong sing gawe aku iso tekan kene ya saka urip sederhana. Nek lali, yo ilang kabeh. Ia tahu betul, ketenaran tidak boleh membuatnya kehilangan jati diri. Di kota besar, banyak orang mulai memujinya. Ada yang menyebutnya, bocah emas Banyuwangi, ada pula yang menyebutnya, suara malaikat kecil. Namun Farel tidak pernah membiarkan pujian itu naik ke kepalanya. Setiap kali tampil, ia selalu berpesan kepada dirinya sendiri, ingat, aku nyanyi bukan untuk sombong, tapi untuk nyenengke wong liya. Namun dunia hiburan tidak selalu indah. Di balik gemerlap lampu, Farel mulai merasakan lelah yang tidak terlihat. Jadwal padat membuatnya jarang pulang, tidur di hotel berganti-ganti kota, dan kehilangan waktu bermain seperti anak seusianya. Kadang di tengah malam ia menatap langit kota dari jendela hotel, rindu rumah, rindu suara ibu, dan aroma tanah Banyuwangi setelah hujan. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Farel tahu semua itu bagian dari perjuangan. Ia selalu berusaha menyeimbangkan antara karir dan kehidupan pribadi. Setiap kali mendapat libur sehari, ia selalu memilih pulang, walau hanya untuk duduk di lantai rumah sambil makan tempe goreng buatan ibunya. Iki rasane luwih nikmat ketimbang restoran paling mewah, katanya sambil tertawa. Popularitas membawa banyak tawaran, iklan, konser, bahkan sinetron. Namun Farel selalu berhati-hati. Ia menolak banyak tawaran yang dirasa tidak cocok dengan dirinya. Aku nyanyi mergo seneng, dudu mergo pengin sugih, katanya dengan tegas kepada manajernya. Ia lebih memilih sedikit tapi berkah daripada banyak tapi kehilangan keikhlasan. Sikap sederhana itu membuat orang-orang di sekitarnya semakin hormat. Bahkan artis senior pun kagum pada kerendahan hatinya. Farel itu beda, suaranya emas, tapi hatinya juga emas, ujar salah satu penyanyi terkenal dalam sebuah wawancara. Namun bagi Farel, pujian bukan tujuan. Ia hanya ingin tetap jadi anak yang membahagiakan ibunya dan membawa nama baik Banyuwangi. Suatu malam setelah konser besar di Surabaya, ia duduk sendirian di belakang panggung. Lampu sudah padam, penonton sudah pulang, tapi Farel masih terdiam. Ia menatap panggung kosong dan berkata pelan, dulu aku cuma nyanyi nang hajatan, saiki aku iso ngisi konser gede. Tapi nek ora hati-hati, kabeh iso ilang. Makane aku kudu eling terus. Kata-kata itu seperti mantra yang selalu ia jaga dalam hati. Ia tahu, popularitas seperti ombak, besar tapi bisa surut kapan saja. Karena itu, ia tidak ingin mengejar kemewahan. Ia ingin membangun karir yang panjang dengan niat baik dan konsistensi. Setiap kali tampil, ia berusaha memberikan yang terbaik, seolah itu adalah panggung terakhirnya. Sing penting ning ati tetap bersih, begitu prinsipnya. Dan malam itu, sebelum tidur, Farel menulis satu kalimat di buku catatan kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Lebih besar dari, dulu aku nyanyi untuk hidup. Sekarang aku hidup untuk nyanyi, tapi ojo nganti lali sopo aku sing biyen. Kalimat itu menjadi pengingatnya bahwa popularitas hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup, bukan tujuan akhir. Karena baginya, kesederhanaan adalah kemewahan sejati. Farel kini duduk di balkon rumahnya di Jakarta, menatap langit sore yang mulai memerah. Di bawahnya, hiruk-pikuk kota terasa seperti irama kehidupan yang tak pernah berhenti. Di saat seperti ini, ia sering teringat masa-masa dulu di Banyuwangi.
Rumah sederhana, sandal yang sering putus, mikrofon rakitan dari botol bekas, dan suara tawa teman-teman yang kini jarang terdengar. Semua kenangan itu terasa jauh, tapi bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk disyukuri. Dulu, Farel sering merasa rendah diri. Ia berpikir, apakah anak kampung seperti dirinya pantas bermimpi besar? Tapi setelah lagu Ojo Dibandingke meledak, hidupnya berubah 180 derajat. Ia mulai belajar bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dijadikan dasar agar tidak lupa daratan. Hidupku dulu ya begitu adanya, sekarang ya harus lebih baik, tapi bukan berarti sombong, ujarnya pelan kepada dirinya sendiri. Setiap kali ada orang yang mencoba membandingkan Farel yang dulu dengan Farel sekarang, hatinya agak ngilu. Bukan karena malu dengan masa lalu, tapi karena orang sering tidak paham, bahwa setiap manusia punya fase, dan setiap fase punya makna. Ia dulu bukan siapa-siapa, kini dikenal banyak orang, tapi di hatinya tetap anak desa yang berjuang untuk keluarga. Om Rais dan Tante Lana sering mengingatkannya agar tidak terjebak dalam bayang-bayang. Komentar orang, "Nak, biarkan orang berkata apa saja. Yang penting kamu tetap rendah hati dan tidak lupa asal-usul," kata Om Rais suatu malam. Farel mengangguk, menatap wajah kedua orang yang ia anggap sebagai orang tua keduanya itu. Mereka bukan sekadar manajer, tapi keluarga sejati. Kini, di setiap penampilan panggung besar, Farel selalu berdoa sebelum naik ke atas panggung. Ia tidak lagi memikirkan seberapa banyak orang yang menonton, tapi seberapa tulus ia bisa menyampaikan rasa dalam lagu. Saat menyanyikan Ojo Dibandingke, ia tidak hanya bernyanyi, ia bercerita tentang dirinya sendiri. Tentang perjalanan dari kesederhanaan menuju kesadaran. Di sela sorak-sorai penonton, Farel sering menunduk sejenak, mengingat wajah ibunya di Banyuwangi. Sosok yang dulu menjahit baju dan menanak nasi dengan bara sabut kelapa, kini tersenyum bangga melihat anaknya di televisi. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Hidup Farel kini jauh berbeda. Tapi setiap kali orang berkata, Farel sekarang udah beda banget, ia hanya tersenyum dan menjawab, memang harus beda, tapi hatiku tetap sama. Kalimat sederhana itu mencerminkan kedewasaan yang tumbuh dari pengalaman pahit dan manis. Ia tidak ingin dibandingkan dengan dirinya yang dulu, karena yang dulu adalah proses menuju yang sekarang. Dan yang sekarang adalah perjalanan menuju yang lebih baik lagi. Ojo dibandingke, katanya pelan sambil tersenyum, menatap langit yang kini mulai gelap. Baginya, kehidupan bukan tentang menjadi yang terbaik dibanding orang lain, tapi tentang menjadi lebih baik dari dirinya sendiri kemarin. Dan selama ia bisa menjaga itu, Farel tahu, ia tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Malam di Jakarta terasa tenang ketika Farel selesai manggung di sebuah acara besar. Lampu-lampu panggung telah padam, sorak penonton sudah reda, tapi suara dalam hatinya masih menggema. Ia duduk di ruang ganti, membuka sepatu yang tadi ia pakai menari di atas panggung megah. Dalam diam, ia tersenyum kecil, bukan karena bangga, tapi karena bersyukur. "Gusti Allah, matur nuwun," bisiknya lirih. Ia sadar, semua yang ia punya sekarang hanyalah titipan. Dulu, Farel sering berjalan kaki tanpa alas ke sekolah, menembus jalan becek di musim hujan. Kini, ia bisa naik mobil kemanapun ia mau. Tapi setiap kali melihat anak-anak di pinggir jalan yang menjajakan makanan atau menyanyi dengan suara serak, hatinya tersentuh. Ia melihat bayangan dirinya di masa kecil. Karena itu, Farel sering menyisihkan rezekinya untuk membantu mereka, tanpa publikasi, tanpa kamera. Ia tahu betapa berharganya sebuah bantuan bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Meski kini hidupnya dikelilingi gemerlap, Farel tetap sederhana dalam berpikir. Di rumah, ia masih suka makan sambal terasi buatan ibunya, masih suka duduk lesehan sambil main gitar. Ia tidak ingin kehilangan rasa itu, rasa rumah, rasa syukur, rasa tenang. Dunia boleh berubah, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap jadi Farel yang dulu, anak Banyuwangi yang rendah hati. Suatu hari, Om Rais menatapnya dan berkata, "Kamu tahu, Rel, yang paling berat dari kesuksesan itu bukan mencapainya, tapi menjaganya." Farel mengangguk pelan. Ia tahu, menjaga hati agar tetap bersih di tengah pujian dan popularitas bukan hal mudah. Tapi ia berusaha, dengan doa, dengan cinta kepada keluarga, dan dengan lagu-lagu yang jujur dari hatinya.
Saat tampil membawakan lagu Ojo dibandingke di depan ribuan orang, Pharrell selalu menutup mata di bait terakhir. Ia meresapi setiap kata, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri, jangan bandingkan aku yang dulu dengan aku yang sekarang. Karena setiap fase hidup punya perjuangan, punya luka, dan punya makna. Bagi Pharrell, hidup bukan tentang menjadi artis besar. Ia hanya ingin menjadi orang yang bisa membuat orang lain tersenyum. Lewat suaranya, ia ingin suaranya membawa harapan untuk anak-anak kampung seperti dirinya dulu, agar mereka tahu bahwa mimpi itu nyata jika disertai niat dan doa. Malam itu, sebelum tidur, Pharrell membuka pesan dari ibunya. Hanya satu kalimat pendek, tapi menggetarkan hatinya, "Nak, ojo lali asalmu. Sing saiki kuwi berkah saka sing dulu." Pharrell terdiam lama. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena bangga bisa tetap menjadi anak yang tidak lupa diri. Ia memandang keluar jendela, ke arah langit Jakarta yang penuh lampu. Dalam hatinya, ia tahu, meski dunia di sekelilingnya telah berubah, hatinya tetap sama, mencintai dengan tulus, bersyukur tanpa batas, dan berdoa tanpa henti. Lalu, dengan senyum lembut, ia berbisik sebelum memejamkan mata, "Dulu aku hanya bisa bermimpi, sekarang aku ingin membuat mimpi orang lain jadi nyata. Tapi satu hal yang pasti, aku tetap Pharrell yang dulu, hanya dengan hidup yang berbeda." Dan malam itu, Jakarta terasa lebih tenang, seolah ikut berdoa untuk anak Banyuwangi yang hatinya tetap bersinar, meski dunia di sekelilingnya berubah.